Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika tentang tekanan hidrostatis. Tapi sebelum jauh ngebahas tentang tekanan hidrostatis, kalian ingat nggak? Pada tahun 2021, kapal selam Indonesia mengalami kecelakaan gitu. Gara-gara kapal selam ini melebihi jangkauan kedalaman maksimalnya, yaitu di antara 210 meter sampai dengan 500 meter gitu. Nah, pertanyaannya gini, emang kenapa sih kapal selam ini nggak boleh nyelam lebih dari segini gitu? Nah, di video kali ini kita akan bahas nih salah satu penyebab tenggelamnya kapal Nanggala. Yaitu gini, kita perlu tahu dulu deh konsep yang namanya tekanan dan juga massa jenis. Oke, coba yuk kita bahas tekanan dulu nih. Apa sih itu tekanan? Jadi, sederhana gini. Tekanan merupakan konsep fisika yang ngejelasin tentang gaya yang menekan suatu luasan gitu. Contoh kasusnya tuh gini. Bayangin aja ada sebuah gelas yang diisi dengan air nih. Nah, di sini kita tahu ya bahwa gaya berat air itu tuh menekan dasar si gelasnya. Alhasil dasar gelas bakal ngalamin tekanan gara-gara adanya gaya berat air ini. Terus bisa nggak kita tahu berapa nilai tekanannya? Jawabannya bisa. Jadi gini, kita coba analisis bareng ya. Kalau seandainya gaya beratnya makin besar gitu ya, berarti kan tekanan di dasar gelasnya bakal makin besar nih. Dengan kata lain, nilai tekanannya sebanding dengan gaya yang menekannya gitu. Kemudian yang kedua yaitu gini, semakin luas penampangnya, maka tekanan yang dirasakan oleh dasar gelas ini akan semakin kecil. Gara-gara gaya tekannya didistribusikan ke seluruh luasannya. Secara matematis kita bisa tuliskan nih bahwa nilai tekanannya berbanding terbalik dengan luasan penampang gitu. Yaitu P sebanding dengan 1/A. Nah, dari kedua informasi ini kita bisa simpulkan nih bahwa nilai tekanan yaitu rumusnya adalah gaya tekan dibagi dengan luas penampang yang ditekannya. Oke, jadi kurang lebih itu ya definisi tekanan. Berikutnya kita akan bahas nih konsep tentang massa jenis. Apa sih itu massa jenis? Massa jenis merupakan kerapatan partikel penyusun dalam suatu ruang. Contoh kasusnya tuh gini, bayangin aja ada dua box gitu. Dua box ini tersusun atas dua bahan yang berbeda, yaitu besi dan juga kapas. Kedua box ini memiliki volume yang sama nih. Siapakah yang paling berat? Besi atau kapas? Iya, jawabannya besi ya. Kenapa sih besi? Jadi gini nih, dalam volume yang sama, partikel penyusun besi itu lebih rapat. Sehingga jumlah partikel penyusunnya lebih banyak. Kalau jumlah penyusun partikelnya banyak, berarti kan massanya akan semakin besar gitu dibandingkan dengan si kapas. Nah, massa jenis ini atau kerapatan didefinisikan secara matematis yaitu Rho sama dengan M dibagi dengan V. Di mana Rho merupakan massa jenis, satuannya adalah kilogram per meter kubik, M merupakan massa, satuannya kilogram, dan V merupakan volume, satuannya meter kubik nih. Oke, jadi kurang lebih itu ya terkait penjelasan tentang tekanan dan juga massa jenis nih. Nah, sekarang kita masuk nih ke inti utamanya. Apa tuh? Yaitu tentang tekanan hidrostatis. Apa sih itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang dihasilkan akibat kedalaman zat cair. Contoh kasusnya tuh kayak gelas ini ya. Waktu gelas dikasih air, kan di dasar gelasnya dia bakal ngalamin tekanan ya. Nah, tekanan ini merupakan tekanan hidrostatis gitu. Nilainya berapa nih? Oke, jadi kita uraikan. Di sini si air kan punya massa ya. Berarti dia punya gaya berat nih, yaitu W air. Sama dengan massa air dikalikan dengan percepatan gravitasinya. Kemudian luas penampang gelasnya adalah A. Kalau kita balikan ke definisi tekanan, di mana tekanan merupakan P sama dengan gaya yang bekerja dibagi dengan luas penampangnya. Atau W air dibagi dengan luas penampang si gelasnya nih. W air kalau kita uraikan, yaitu kan M dikalikan dengan G dibagi dengan A nih. Nah, nilai massa air ini kita uraikan nih menjadi massa jenis dikalikan dengan volume air di sini. Dikalikan dengan percepatan gravitasi dibagi dengan luas penampang si gelasnya gitu. Pada kasus ini, si air kan memiliki volume kayak volume tabung gitu ya. Berarti nilai volume airnya adalah gini, yaitu P sama dengan massa jenis atau Rho dikali A dikali dengan H nih. H
H merupakan kedalaman dari permukaan air nih, dikalikan dengan G dibagi dengan A. Nilai yang sama kita bisa coret nih, yaitu A. Sehingga diperoleh tekanan hidrostatis adalah P sama dengan Rho dikalikan dengan G dikalikan dengan H. Di mana P merupakan tekanan hidrostatis, satuannya Pascal, Rho adalah massa jenis, satuannya adalah kilogram per meter kubik, G merupakan percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan H merupakan kedalaman, satuannya adalah meter nih. Nah, masalahnya gini nih, kita tahu ya di udara tuh ada yang namanya tekanan udara, yaitu P0 sebesar 1 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Berarti tekanan total yang ada di dasar gelas ini gitu ya, itu apa? P total sama dengan tekanan udara atau P0 ditambah dengan Rho GH. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum terkait konsep tekanan hidrostatis? Yang intinya semakin dalam benda tersebut maka tekanan yang dirasakan akan semakin besar gitu. Nah, hal ini juga berlaku nih untuk KRI Nanggala gitu ya. Dimana diketahui nih KRI ini memiliki batas kedalaman 500 meter untuk menjelajahi samudera. Pertanyaannya adalah, bisa nggak sih kita memprediksi tekanan maksimum yang mampu ditahan oleh KRI Mandala, di mana massa jenis air lautnya yaitu 1.200 kg per meter kubik nih. Diketahui bahwa kedalaman maksimumnya adalah 500 meter. Dan massa jenis air laut yaitu 1.200 kg per meter kubik. Yang ditanya yaitu berapa sih tekanan total yang mampu ditampung oleh KRI Mandala. Jadi gini, P total sama dengan tekanan atmosfer tambah Rho GH max gitu. P0-nya di sini adalah 1 dikali 10 pangkat 5 Pascal ditambah dengan massa jenisnya yaitu 1.200 ya. Dikalikan dengan G yaitu percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Dan kedalaman maksimumnya adalah 500 meter. Sama dengan 1 dikali 10 pangkat 5 tambah 60 dikali 10 pangkat 5 nih. Nilai tekanan totalnya adalah 61 dikalikan dengan 10 pangkat 5 Pascal. Atau 6,1 dikali 10 pangkat 6 Pascal gitu. Nah, ini merupakan batas maksimum tekanan KRI Mandala yaitu 6,1 dikali 10 pangkat 6 Pascal. Artinya apa tuh? Artinya kalau kapal selam ini melebihi kedalaman 500 meter, tekanan yang dirasakan akan melebihi tekanan 6,1 dikali 10 pangkat 6 Pascal. Alhasil kapal selam tersebut dapat patah gitu akibat adanya tekanan hidrostatis. Oke, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait tekanan hidrostatis nih. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!